Shalom Bapak Ibu Saudaraku dimanapun engkau berada saat ini. Mari bersama-sama kita membuka hati kita. Kita mau siap terima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Satu-satunya juru selamat dalam hidup kita, amin. Mari bersama-sama kita mau buka hati kita. Kita mau mengalami Tuhan dalam hidup kita. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Kau limpahkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, sungguh kami percaya bahwa itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa seluruh hati kami, seluruh hidup kami. Kami rindu senangkan Engkau. Bertatalah di atas pujian dan penyembahan kami. Urapi setiap kami, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami percaya urapan yang baru dicurahkan bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu Yesus ada di sana
jalan. Amin. Hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Oh, panggil namanya, nama yang berkuasa. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Dimanapun engkau berada saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, katakan hanya nama Yesus. Sebut namanya, nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Yes, hanya nama Yesus, nama Yesus yang memberikan pengharapan dalam hidup kita. Nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang selalu memberikan kepastian bagi kita. Oh, hanya nama Yesus, ya Dia pengharapan kita, Dia kepastian bagi kita. Oh, tetaplah percaya, tetaplah berharap, tetaplah yakin.
nama Yesus, jaminan yang pasti. Yes, sanggup menjamin hidupmu. Oh, terima kasih Tuhan. Kami terima pengharapan saat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami terima setiap jawaban-jawaban dari Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Segala pintu yang tertutup dibukakan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang lemah terima kekuatan dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus. Hanya di dalam nama Yesus ada jaminan. Oh, hanya nama Yesus. Oh, hanya nama Yesus. Nama yang besar, nama yang selalu memberikan jawaban. Hanya nama Yesus. Amin. Hanya nama Yesus. Dimanapun engkau berada saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, sebut namanya, panggil namanya. Nama Yesus yang sanggup menyembuhkan engkau. Nama Yesus, nama di atas segala nama, yang sanggup memberikan jalan keluar bagimu, yang sanggup memberikan kepastian dalam hidupmu. Yes, amin. Oh, hanya nama Yesus. Naikkan iman percayamu saat ini. Naikkan pengharapanmu kepada Tuhan. Bangkitkan pengharapanmu kepada Tuhan. Dimanapun engkau berada, jangan putus asa. Kita masih punya Tuhan. Kita masih punya Tuhan yang berkuasa, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita. Yes, tetaplah setia menyembah, tetaplah setia percaya, tetaplah setia beriman, tetaplah setia menaruh pengharapanmu pada Tuhan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama. Tidak ada nama yang lain yang memberikan jawaban dalam hidupmu. Dalam setiap persoalan masalah yang kau hadapi, hanya nama Yesus
memberikan Engkau kepastian. Yes, hanya nama, sebut namanya dengan percaya, sebut namanya dengan keyakinanmu, sebut nama yang berkuasa itu, sebut nama yang kudus itu. Amin. Berikan ku kepastian, hanya nama, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikan ku pengharapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Amin. Hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian. Nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya ketika kami memanggil nama Yesus, kami percaya ada kekuatan yang Tuhan berikan buat hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan lewati persoalan, masalah, badai, pergumulan yang terjadi dalam hidup setiap kami. Kami percaya Tuhan masih sanggup untuk menolong kami. Tuhan tidak pernah biarkan kami, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dan kami sangat yakin dan percaya Tuhan kekuatan yang dari Engkau itu yang memampukan kami menyelesaikan setiap persoalan kami. Saat ini kami buka hati kami Tuhan sebagai tanah hati yang subur, biar kebenaran firman-Mu boleh disampaikan dan firman ini boleh mengubahkan kehidupan kami, dan kami yakin dan percaya firman ini yang akan memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hati kami pakai hamba-Mu yang terbatas, kami percaya Tuhan tidak pernah terbatas buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pakai satu hati sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Dia tetap Tuhan yang baik, Dia tetap Tuhan yang tidak pernah merancangkan yang buruk buat hidup setiap kita. Satu hal yang kita tahu pasti Bapak Ibu Saudara,
Dia mengendalikan hidup kita. Dia jaga kita, dia sertai kita, dan dia tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Hari ini sama-sama buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Dalam Yosua 6 ayatnya yang ke-10. Satu hal yang saya coba mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita renungkan kembali Bapak Ibu Saudara ayat ini. Yosua 6 ayat yang ke-10. Berbicara untuk Bapak Ibu Saudara dan saya, Yosua memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya begini Bapak Ibu Saudara, jangan bersorak dan jangan perdengarkan suaramu, sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu. Sampai pada hari aku perintahkan kepadamu, bersoraklah, barulah kamu bersorak. Saya ulangi sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara ya. Yosua memberi perintah kepada bangsa itu, jangan bersorak dan jangan memperdengarkan suaramu. Sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu. Sampai pada hari aku perintahkan kepadamu, bersoraklah, barulah kamu bersorak. Amin. Satu hal yang saya belajar Bapak Ibu Saudara, ini satu kisah yang mungkin bisa kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca sendiri ya di Yosua 6. Satu kali Bapak Ibu Saudara ada satu tantangan yang harus dihadapi oleh Yosua. Ketika di hadapannya Bapak Ibu Saudara ada tembok Yeriko yang harus diruntuhkan. Pintu sudah ditutup, Bapak Ibu, jalan sudah tertutup. There is no, kalau orang ngomong mungkin there is no hope. Rasa-rasanya masalah itu begitu berat Bapak Ibu Saudara. Saya melihat tembok Yeriko dalam cerita ini Bapak Ibu Saudara sebagai sebuah tantangan. Saya melihat tembok Yeriko sebagai sebuah persoalan, masalah. Yang saya yakin dan percaya bukan cuma di saat itu Bapak Ibu Saudara, tapi sampai hari ini masalah itu mungkin masih ada dalam hidup setiap kita. Persoalan itu mungkin ada sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Tapi satu hal yang kita harus tahu pasti, kalau ada masalah, ada jalan keluar. Kalau ada masalah, ada penyelesaian. Yang penting bersama dengan siapa kita berjalan. Hari itu Tuhan bilang sama Yosua, kamu nurut. Walaupun ada masalah di hadapanmu, kamu nurut. Pakai caranya Tuhan. Dan jujur kalau Bapak Ibu Saudara baca nanti ya, caranya kadang gak masuk akal Bapak Ibu Saudara. Disuruh muterin tembok itu 6 kali, hari yang ke-7 muter, terus nanti ketika bersorak, tembok itu akan runtuh. Secara manusia mungkin nggak masuk akal Bapak Ibu Saudara. Bukankah seringkali dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, seringkali hal itu yang terjadi. Ketika tantangan, masalah, persoalan terjadi dalam hidup setiap kita. We just don't know what to do. Kita lagi nggak ngerti sama apa yang terjadi dalam hidup setiap kita. Ada Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan siaran ini, ada dari hidupmu yang nggak punya masalah? Saya yakin dan percaya setiap kita punya masalahnya sendiri-sendiri. Punya persoalannya kita sendiri-sendiri. Tapi satu hal yang saya belajar cuma sederhana Bapak Ibu Saudara. Dari tuntunan Tuhan yang Tuhan kasih buat Yosua Bapak Ibu Saudara. Ada satu note sederhana yang ditulis sama Yosua. Ketika tantangan terjadi, ketika persoalan terjadi, ketika pergumulan diizinkan terjadi. Ada satu note sederhana yang Yosua tulis. Jangan bersorak dan jangan perdengarkan suaramu, sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu. Yosua cuma ajarin bangsa ini sederhana Bapak Ibu, diam. Ketika tantangan, ketika persoalan, ketika pergumulan terjadi. Hari ini sama-sama yuk Bapak Ibu Saudara, kita cuma mau belajar untuk diam. Karena seringkali diam ini kelihatannya kalau diomongkan gampang Bapak Ibu Saudara. Tapi enggak gampang loh Bapak Ibu Saudara. Apalagi di tengah-tengah pressure yang begitu kuat, di tengah masalah yang begitu berat. Tuhan ingatkan kita cuma sederhana, diam, diam. Karena ketika kita diam Bapak Ibu Saudara, membuat kita jadi tidak membatasi Tuhan bekerja dalam hidup setiap kita. Seringkali yang membuat masalah tidak kunjung selesai dalam hidup setiap kita. Seringkali yang membuat Tuhan sulit untuk tolong hidup kita. Bukan Tuhan tidak mau tolong hidup kita Bapak Ibu Saudara. Tapi seringkali yang membuat masalah tidak selesai-selesai Tuhan. Rasanya Tuhan tidak tolong-tolong kita. Seringkali yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Karena kita sering sok tahu di hadapan Tuhan. Kita sering putar pakai cara kita sendiri. Akhirnya kita nubruk sendiri Bapak Ibu Saudara. Akhirnya kita nyentok sendiri Bapak Ibu Saudara. Hari ini belajar, masalah apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu? Belajar diam. Kita tidak bisa memungkiri kalau masalah terjadi dalam hidup setiap kita. Tapi kita bisa memakai hidup kita untuk tidak mentrain masalah itu terus di pikiran kita.
Seringkali saya ketemu orang, dia punya masalah Bapak Ibu Saudara, apa yang dia lakukan? Setiap hari dia bilang mati aku, mati aku, mati aku, mati aku, mati beneran Bapak Ibu Saudara. Mampus aku, mampus aku, mampus aku, mampus aku, mampus aku, mampus beneran Bapak Ibu Saudara. Hari ini belajar untuk diam. Masalah ada, belajar untuk diam. Bapak Ibu Saudara seringkali ketemu sama orang ya, kelihatannya Bapak Ibu Saudara ngelihat orang rasanya kok kita kan kadang lihat orang kan bisa mikir gini ya, orang itu hidup cek seneng ya, kayak orang enggak punya masalah. Masa benar orang itu enggak punya masalah Bapak Ibu? Dia punya masalah, tapi dia enggak ribut kayak kita Bapak Ibu Saudara ya kan. Hari ini belajar, masalah terjadi dalam hidup kita, belajar diam. Karena firman Tuhan mengajarkan buat setiap kita, di dalam tinggal tenang dan percaya terdapat kekuatanmu, tetapi engkau enggan. Hari ini belajar tenang, belajar diem Bapak Ibu Saudara. Ketika kita diem, ketika kita tenang, Tuhan gampang buat ngomong sama kita. Tapi selama kita masih sok tahu terus di hadapan Tuhan Bapak Ibu, susah Tuhan buat ngomong buat setiap kita. Hari ini belajar untuk diam. Apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan izinkan, enggak enak buat hidup kita. Belajar diem Bapak Ibu Saudara. Ada orang bilang gini Bapak Ibu Saudara, malu bertanya, sesat di jalan. Saya ketemu sama orang Bapak Ibu Saudara, sama orang itu ditambahi, Pak bener Pak, malu bertanya sesat di jalan. Tapi nek kaken takok, ketok gobloke Bapak Ibu Saudara. Hari ini belajar diam, belajar diam. Apapun yang terjadi kita coba. Saya ini hidup ya Bapak Ibu, saya akan menjalankan sebuah usaha. Saya itu kalau ketemu anak buah yang sok tahu Bapak Ibu, oh pegel banget Bapak Ibu. Orang kalau sok tahu itu biasanya enggak bisa diem Bapak Ibu Saudara. Hari ini coba kita introspeksi hidup kita. Kalau kita di hadapan Tuhan kita enggak bisa diem, kita ngoceh, komplain terus sama Tuhan. Itu yang buat masalahmu enggak selesai-selesai. Hari ini bukankah seperti yang tadi kita sudah lakukan. Hari ini kalau masalah terjadi apa yang harus kita lakukan? Simple Bapak Ibu Saudara. Nyembah Tuhan aja. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Kita putar terus. Tadi saya hitung Bapak Ibu Saudara, kita nyanyi 1 kali refren, itu 6 kali kita panggil nama Yesus. Kalau kita putar terus refren ini 100 kali, 600 kali kita panggil nama Yesus. Masa Tuhan tidak tolong hidup kita? Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Pasti dia tolong. Daripada kita penuhi doa kita dengan komplain terus sama Tuhan, lebih baik banyak menyembah Tuhan. Hari ini belajarlah, enggak usah terus mempertanyakan Tuhan, enggak usah memikirkan dengan cara kita yang sok tahu, tapi belajar diam. Saya yakin dan percaya, ketika engkau diam di dalam hadirat Tuhan, engkau pasti menemukan jawaban dari setiap pergumulanmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Kami ada di Spasio Wistower Bapak Ibu Saudara. Setiap hari Minggu ibadah kami jam 7.30 pagi dan jam 10 pagi. Kami rindu mengundang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Ada nomor yang ada di bawah ini, Bapak Ibu Saudara boleh taruh pergumulan doamu. Saya rindu melihat engkau boleh keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Hari ini kami tahu Tuhan bahwa Engkau sanggup untuk menyelesaikan setiap persoalan kami. Tapi seringkali dengan kesoktahuan kami membuat Tuhan susah untuk bekerja atas hidup kami. Hari ini kami mau tetapkan hidup kami ada di dalam jalannya Tuhan. Selama kami ada di jalannya Tuhan, kami enggak mau komplain sama Tuhan, kami enggak mau ngomel sama Tuhan, tapi kami mau mempercayakan hidup kami penuh hanya kepada Tuhan. Tuntun kami, sertai kami, pimpin kami Tuhan. Kami belajar dan kami percaya kami dimampukan oleh Tuhan Yesus. Saat ini angkatlah kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat yang terbaik, yang termulia daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang terus menyertai, memimpin, melindungi dan memberkati seluruh aspek kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.